ulum. Dar artinya rumah, ulum artinya ilmu, rumah ilmu-ilmu. Yang mengajar Al-Quran di situ adalah seorang ustaz yang johan musabaqah tahfiz Quran di Makkah Al-Mukarramah. Namanya Ustaz Armawi Abdurrahman. Disitulah saya diserahkan emak saya. Dibawa emak saya pulut kuning. Orang Melayu kebesarannya kalau udah pulut kuning, itu udah hebat betul. Tak ada lagi di atas pulut kuning. Pulut kuning dibagi dengan kelapa dengan gula merah di atas. Masa itu ayam payah. Zaman itu orang makan ayam 2 gendang. Kalau tak dia sakit, ayam tu sakit. Diletakkan pulut kuning pakai kelapa dengan gula merah. Dia serahkanlah kepada ustaz tadi. Ustaz, ini anak saya, waktu itu umur saya 9 tahun. Ini anak saya namanya Abdul Somad, ajarlah dia mengaji. Menurut tradisi orang Melayu, kalau sudah diserahkan pakai pulut kuning, itu bukan menjadi murid, tapi menjadi anak. Baru saya pahamnya sekarang. Kalau sudah jadi anak, free, tak berbayar. Memang mak saya ini smart, pandai deh. Jadi semua murid-murid mengaji di masjid. Nanti panjang umur sehat badan, nanti kita akan buat tour, kita akan jalan ke pesantren Darul Ulum itu nanti insyaallah. Semua penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mereka mengaji di atas aras 2, aras 1, aras 2 masjid Darul Ulum. Tapi saya tidak mengaji di atas. Saya dibawa ke rumah. Sebab apa? Sebab saya bukan murid, tapi saya anak. Memang dari dulu saya VVIP, very very important person. Murid yang lain ada kena pakai rotan, ada pakai tasbih. Saya tak pernah kena marah, tak pernah kena pukul. Dibawa ke masjid yang hebat, masjid korporat, masjid yang besar. Itu bila ustaz mengajar ke masjid itu, dibawa saya ke masjid itu, lalu saya disuruh mengaji di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Budak kecil, semua mata menengok saya. Jadi saya ini sebenarnya dari dulu udah viral. Cuma masa itu belum ada YouTube lagi. Siapa tu? Abdul Somad. Jadi kalau sudah maulid Nabi Isra Mi'raj, itu diumumkan iklan guna kereta keliling kota. Jamaah sekalian, hadirilah, malam ini akan ada maulid Nabi Isra Mi'raj. Yang akan membaca Al-Quran adalah Abdul Somad, qoli kecil, umur 9 tahun. Saya pun balik ke rumah, panggil mak, ya, saya dah dihalu-halukan keliling. Jadi kebahagiaan. Cerita masa kecil inilah yang sedang kita buatkan untuk anak-anak kita. Saya mengaji dari tahun 1986 sampai 1989. Tahun 1989 Ustaz Armawi meninggalkan kota tempat saya sebab dipanggil ke Brunei Darussalam untuk mengajar di Ma'had Tahfiz Sultan di Brunei Darussalam. Jadi kami menonton TV melalui parabola. Waktu itu belum ada internet. Pakai parabola di kampung kami tonton. Kata emak saya, cuba kau cari dulu channel Brunei Darussalam. Cari-cari dapat. Ini dia. Macam orang Melayu juga Brunei. Tengok baju dia, baju Melayu. Baju gunting Cina. Kami menyebut baju Melayu itu baju gunting Cina, bersongket juga. Tapi cakap dia agak lain sikit, tak sama macam Melayu. Iya, itulah. Bilalah kita agaknya sampai ke situ, mak saya mendoakan saya. Maka bila saya sampai kemari, saya yakin itu adalah doa guru-guru saya, emak saya. Maka saya sampai kemari. Itulah pentingnya kita mendoakan anak-anak kita. Lalu kemudian selepas itu saya pun pergi lagi, pindah 150 km dari situ ke Medan, North Sumatera, Sumatera Utara. Di situ saya mengaji kepada
Syekh Azra'i Abdul Rauf di tepi Sungai Deli. Saya datang ke rumahnya dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Umur dia masa itu 70 tahun. Dia sudah tua. Saya tak tahu. Saya masa itu masih umur 12 tahun. Saya tak tahu. Saya datang mengaji. Tahun 1993 dia meninggal dunia. Saya baca newspaper, sudah meninggal seorang ulama besar, 4 kali menjadi Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah, pernah mengajar di Al-Falah di Makkah selama 15 tahun. Barulah saya tahu, rupanya guru mengaji saya itu orang yang hebat, orang yang besar. Selama ini kita tak tahu. Sebab kita budak kecil, bila datang ke rumah dia duduk macam-macam tidur. Tapi kalau salah dia terjaga. Salah tu, salah tu. Sebelum saya mengaji ke situ, saya ditakut-takuti orang. Apa kata orang? Mengaji dengan Syekh Azra'i, Al-Fatihahnya 3 bulan baru pindah. Jangankan engkau Abdul Somad, guru engkau itu ada ustadz yang mengajar di Muallimin, dia membaca Al-Fatihah 3 bulan baru pindah. Jadi waktu itu saya pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas itu kata Syekh Azra'i, baca Alif Lam Mim. Dalam hati saya, kenapa tidak 3 bulan? Barulah saya faham, rupanya saya sudah lulus Al-Fatihah dari murid beliau, namanya Ustaz Arman. Ustaz Arman itu murid beliau. Jadi kalau sudah lolos tes yang itu, yang lain sebab sama dia. Baru saya faham. Oh, maka saya baca Al-Fatihah sekali saja. Selepas baca Al-Fatihah itu terus kepada Alif Lam Mim, pindah. Tahun 1990 saya mengaji, khatam tahun 1993. Beberapa bulan selepas itu dia meninggal dunia. Datanglah emak saya membawakan kain putih, pulut kuning, pisau, mangkuk putih. Tradisi orang Melayu di tempat kami, kalau anak khatam Quran dibawakan pulut kuning, pisau, kain putih, mangkuk putih. Waktu itu Syekh Azra'i bertanya, apa nih? Ini pulut Tuan Syekh. Untuk apa pulut nih? Untuk dimakan. Ini mangkuknya itu apa? Mangkuk ini supaya berkah. Ini kainnya itu apa? Kain ini putih, menunjukkan putihnya hati kami. Pisaunya itu apa? Pisau ini supaya tajam pikiran anak ini. Mak saya pun jawab, saya tanya, dia pun tak tahu, dia jawab gitu. Sebab tradisi kami dari dulu gitu. Tak ada Syekh Azra'i mengatakan mangkuk, pulut kuning, mangkuk putih, pisau, bid'ah dan dolalah, masuk neraka. Tak ada. Dia tengok ini sebagai sesuatu yang baik. Ini tradisi yang baik. Akhirnya selepas khatam Al-Quran, saya pun masuk ke pondok, saya teruskan mengaji. Maka selepas itu saya pun terus lagi mengkaji isi-isi Al-Quran. Kata mak saya, kamu kalau masuk belajar nanti ke Mesir, jangan pilih fakulti lain, pilih fakulti yang belajar Al-Quran. Maka saya tidak ambil fakulti syariah, saya ambil fakulti usuluddin yang di dalamnya ada tafsir Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan saya katakan syariah tak elok, syariah elok, fiqh elok. Saya pun banyak soalan jawaban fiqh, tapi karena pesan dia Al-Quran, maka saya banyak mengkaji Al-Quran. Lalu kemudian selepas itu, apa lagi yang perlu kita lakukan? Membaca Al-Quran tidak terhad pada umur. Beza dengan pendidikan orang putih. BA 22 tahun, Master 24 tahun,
PhD 27 tahun. Dalam Islam tak ada. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi, itu ungkapan ulama dalam tafsir An-Naisaburi. Maknanya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi tidak ada had batasan umur usia dalam belajar Al-Quran. Ada seorang orientalis. Oriental maknanya timur. Orientalis orang putih, orang Europe, orang Amerika yang belajar Islam. Dia orang putih, umur 60 tahun, masuk Islam. Lalu kata dia, bacalah Al-Quran dengan bahasa asli, original yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi